وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah mampunya kita berkumpul kembali bersama dengan para dalam kondisi silaturahmi dalam rangka Talabul Ilmi. Hal ini merupakan di antara kemudahan yang Allah berikan kita. Ini semua menuntut syukur kita kepadanya. Masa kita menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur berlebihan. Berikutnya salawat serta salam yang senantiasa tersampaikan kepada umat besar serta keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menghormati agama beliau berbaik sampai hari kiamat. Semoga kita semua yang masuk ke dalamnya. Para jamaah, maka Rasulullah SAW kita masih asal juga belajar kuliah sampai keselamatan dia akhirat. Saya tak selesai dengan sini kalau kita berbalik Allah. Kita lanjutkan pada yang kedua, poin yang kedua. Al-wujub tsani ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan istilah sunnah itu memiliki beberapa makna. Tidak hanya sunnah ini bermakna kalau sebuah amalan yang dilakukan dia mendapatkan pahala yang ditinggalkan dia tidak berdosa. Itu salah satu maknanya. Tapi di pembahasan ini makna sunnah bukan itu. Jadi kurang pas malah mana dengan mana itu. Jadinya kan mengikuti sunnah Nabi berarti kalau mengikuti Nabi itu dapat pahala. Kalau bohong berarti tidak dosa. Bukan itu. Sunnah di sini maknanya menyeluruh. Ada beberapa makna sunnah. Di antaranya yang pertama adalah sunnah adalah Islam sendiri. Berarti sunnah maknanya adalah agama Islam menyeluruh dari alif sampai ya sempurna. Itu di antara makna sunnah. Kita wajib mengikuti sunnah Nabi, maksudnya mengikuti agama Nabi secara umum, mengikuti syariat Islam semuanya. Karena Islam adalah sunnah adalah Islam. Bagaimana mengatakan kalimat al-barbahari. Rasulullah Ta'ala dalam kitabnya satu sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Itu makna yang pertama dari sunnah. Makna yang kedua, sunnah bermakna dalam istilah fikih sebuah perbuatan yang telah dilakukan mendapatkan pahala, lalu tinggalkan maka tidak berdosa. Dia merugi karena meninggalkan. Itu makna sunnah yang kedua dalam sisi fikih. Makna sunnah yang ketiga adalah sunnah bermakna hadis Nabi. Sunnah makna hadis.
Ini sunnah Nabi, maksudnya ini hadis Nabi. Ini sunnah Nabi, ini hadis Nabi. Kemudian makna yang keempat, makna dari sunnah adalah sunnah lawan dari bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini bid'ah, ini sunnah. Itu makna sunnah. Yang pertama, sunnah maknanya Islam. Yang kedua, maknanya adalah secara istilah fikih perbuatan oleh orang melakukan mendapatkan pahala dan berdosa. Yang ketiga, makna sunnah adalah hadis Nabi. Hadis adalah segala sesuatu yang diperbuatkan oleh Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, tetapan, sifat beliau, kholqiyah, khuluqiyah. Yang keempat, makna sunnah adalah lawan dari bid'ah. Ini perbuatan sunnah, ini perbuatan bid'ah. Ini amalan sunnah, ini amalan bid'ah. Jadi kami gitu. Hafalkan loh ya, nanti sewaktu-waktu kita tanyakan. Ini dengan tulis ya, dengan catat ya. Nggih. Beliau tak berusaha. Alhamdulillah Ta'ala beliau mengatakan Fal'ina yakun bisunnatil nabawi yakun wal hadiyil mubarak dan dikata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala memang doa amalan yu'adzu minal masbabil azim maksudin najati yawmal qiyamah. Perhatian dengan sunnah Nabi dan petunjuk beliau yang diberkahi mengikuti segala sesuatu yang diamalkan Nabi terhitung termasuk sebab yang paling besar, paling agung yang bisa menyelamatkan orang pada hari kiamat. Banyak orang yang sering mengatakan kalau mau selamat ikut Nabi Muhammad. Gitu betul. Tapi maksudnya bukan awalnya yang bisa selamat. Betul, ucapan betul, tapi maknanya juga harus benar. Mengikuti Nabi ini dalam segala aspek kehidupan. Mengikuti Nabi sama dengan mengikuti syariat Islam dalam semua menyeluruh. Karena Nabi adalah praktek dari Islam itu sendiri. Nabi Muhammad alaihi wasallam telah mempraktekkan agama Islam itu sendiri dari awal sampai akhir. Mereka cocok menjadi qudwah hasanah. Nabi asalnya adalah Al-Quran. Nabi dari karena Nabi merupakan orang yang mempraktekkan Al-Quran itu. Nah, kalau kita ingin selamat mengikuti Nabi, sama dengan mengikuti Al-Quran dengan Al-Quran tadi. Walihat dan para Imam Malik Ibnu Anas radhiyallahu ta'ala. Dan karena itulah Imam Malik beliau mengatakan dan urutannya adalah yang pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik mengatakan man arada najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka wajib baginya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Jadi dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi poin. Kemudian juga Imam Malik pernah mengatakan as-sunnatu safinatun nuhin man raqibaha najah wa man takhallata anha wariqa. Sunnah Nabi seperti ibarat
kapalnya, bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ikut naik kapal tersebut, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak ikut naik, maka dia akan tenggelam. Perumpamaan yang sangat sempurna. Mengikuti sunat Nabi sama dengan keselamatan. Tidak mengikuti sunat Nabi sama dengan kebinasaan. Sebagaimana orang-orang Islam pada zaman dahulu itu, jika zaman Nabi Nuh adalah orang-orang yang ikut naik di kapal beliau, kapal Nabi Nuh. Yang tidak ikut maka dia tenggelam termasuk anaknya. Jika dinasihati oleh sang ayah itu, anaknya malah ngomong sa'abi minal jabali ya'simuni minal ma. Saya tak naik gunung saja wis supaya selamat dari banjir, dari air, dari banjir. Enggak ada yang bisa selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala yang mengikuti Nabi Nuh pada zaman. Makanya yang selamat hanya yang ikut naik perahu. Di dunia manusia itu tidak ada sama sekali kecuali yang ikut di perahu kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di kapal tersebut selamat, yang tidak naik maka dia tidak selamat, termasuk anaknya Nabi Nuh. Fa inna dunya misluha. Fa inna dunya masaluha mislul bahri la ilaha lil khalqi kullihim min rabbihi. Liyaqta'uhu ila sa'il min fihi wa taqtaruhu wa mustaqarruhum. Dan perumpamaan dunia itu seperti lautan, yang mana setiap orang dia harus menaiki perahu kapal untuk bisa melewati lautan sampai ke pesisir, ke seberang satunya, yang mana di seberang sebelah satunya adalah rumah tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Ibaratnya seperti itu. Dunia ini, harusnya kita ini harus melewati sebuah lautan yang luas dan banyak ombaknya, supaya kita bisa sampai ke seberang yang satunya. Di sanalah tempat tinggal kita sesungguhnya. Wala yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najah. Dan tidak mungkin seorang bisa melewati lautan yang ganas itu kecuali harus naik kapal yang bisa menyelamatkan. Fa'arsalallahu rusulahu tu'adil umama ittiqada syukurin najat. Maka Allah Ta'ala memerintahkan para rasulnya untuk menjelaskan kepada umat-umat, kepada orang-orang, untuk membuat kapal keselamatan yang bisa dinaiki untuk menyeberangi lautan yang luas. Wa ta'muruhum bi amaliha wa nukubiha. Allah Ta'ala para nabi, para rasul itu memerintahkan kepada umatnya untuk membuat kapal, membuat perahu dan menaikinya. Maksudnya adalah ta'atuhu wa ta'atu rasulihi wa ibadatuhu wahdahu wa ikhlasul amali lahu wa tasbiru bil akhirah wa iradatuha wa sa'ilaha sa'yaha. Maksud dari membuat kapal, membuat perahu adalah mereka para nabi, para rasul itu memerintahkan umatnya untuk mentaati Allah, mentaati nabinya, rasulnya, dan beribadah hanya kepada Allah saja, mengikhlaskan seluruh amalan, diserahkan kepada Allah saja, mempersiapkan diri untuk hari akhirat kelak, dan berusaha untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Fa'an hadal muwafaquna wa raqibu sakinah. Maka orang-orang yang manut, orang-orang yang manut nabinya, yang mau mengikuti nabinya, mereka menaiki kapal, wa raqibu an fawdil bahri, dan mereka
akhirnya bisa untuk melewati lautan yang luas. Lima alifu annahu la yurtaru fawdan wala sibatan. Karena mereka tahu bisa melewati lautan yang luas itu hanya dengan melewati, hanya dengan cara naik kapal. Caranya cuma satu, melewati lautan yang luas itu harus dengan naik kapal, tidak bisa dengan renang. Mungkin 1 kilometer, nah 1 kilometer jauh banget. Di sini mana ini? Renang kan sudah capaian dengan lautan, belum lagi obatnya, belum lagi ada palu, ada pusaran di tengah laut, ya kan? Lautan itu bawahnya itu bukan air yang tenang saja loh, gitu. Terkadang itu airnya kencang, bisa menyedot yang di bawah ke laut, bukan sebagaimana yang di atas. Itu orang yang mau mengikuti nabinya, istilahnya nabi ini mengarahkan supaya membuat kapal supaya kita bisa selamat. Seperti Nabi Nuh gitu deh. Itu cuacanya memang panas, tapi Nabi Nuh bukan wahyu supaya buat kapal. Nah, orang-orang kafir mereka mengejek, menghina Nabi Nuh. Panas-panas itu buat apa? Jadi ngapain? Yang dinaiki semua disuruh naik, akhirnya Allah menurunkan air. Nah itu juga para nabi istilahnya mereka mengarahkan umatnya supaya selamat dunia akhirat itu dengan mengikutinya, mau membuat perahu, membuat kapal, kemudian mau untuk menaiki kapal. Itu perumpamaan dari para nabi, para rasul itu ingin menyelamatkan umatnya. Mereka memerintahkan umatnya untuk beribadah pada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada pada berhala, kemudian benda mati, benda hidup, makhluk yang lainnya tidak boleh, supaya selamat, gitu. Supaya selamat dunia dan akhirat. Akhirnya orang-orang yang manut, yang mau ikut nabinya, mau ikut rasulnya, mereka mau membuat kapal, mengikuti arah nabinya, kemudian naik kapalnya bisa selamat sampai tujuan, sampai negeri seberang. Istilahnya mereka bisa sampai akhirat dalam kondisi selamat. Untuk orang yang diberikan taufik, semoga Allah Ta'ala memasukkan kita termasuk rombongan mereka. Gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, wa amal angkol pastas ragu amal sabinan wa anatihan wa rukubatihan. Ada pun orang-orang yang bodoh, mereka merasa kesusahan, merasa ribet lah istilahnya, untuk membuat kapal, pakai alat-alat segala, naik kapal kelamaan, buatnya lama, berat, susah payah, naik juga naik kapal sesuai. Bahkan mereka mengatakan orang yang bodoh ini, nafudul bahwa fa'ila ajasna mawa'na musibahatan. Was kita bismillah nyemplung laut langsung ya. Kita bisa renang langsung untuk membelah lautan yang totalnya 100 km ya kita renang. Nah, gitu. Wahum aksar ahli dunia. Inilah kebanyakan orang di dunia seperti ini. Tidak manut dengan nabinya, tidak manut dengan rasulnya. Fasoruhu, mereka mencoba melewati lautan ya tanpa ada persiapan. Mau ke akhirat tinggal tunggu waktunya itu, nggak ada persiapan, nggak bawa bekal apa-apa. Kalau mana dari Tuhan kau tidak tahu peristiwa ihatan ada rokan gor tanpa bekal, tanpa persiapan, mereka hanya renang begitu saja melewati lautan jauh 100 km istilahnya di tengah laut, akhirnya mereka tenggelam. Di akhirat tanpa bawa bekal, amal solid, kebaikan, akhirnya mereka muncul ketakutan, kekhawatiran.
akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kehidupan dan persiapannya masih ketat gitu kan. Tapi yang tidak siap. Wa najat ashabu safinati kama najau ma'anuh alaihi salam. Maka selamatlah orang yang menaiki perahu, menaiki kapal. Bagaimana orang-orang yang bersama Nabi Nuh wa ghariqa ahlul ardi dan tenggelam semuanya penduduk bumi pada waktu itu semuanya, tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapal dengan Nabi Nuh. Kata amal hadal makalah wa hala ahli dunya yatabayyanu laka mutawafatuhu lil waqi. Cermatilah permisalan ini dan kondisi dunia sekarang, engkau akan mengetahui kecocokan dengan kondisi sekarang ini. Ya juga bisa dihitung antara yang menjalankan sunnah dengan yang tidak menjalankan sunnah. Ini kan perbandingannya sangat jauh sekali. Menjalankan sunnah itu bukan sholat duha, sholat sunnah selalu puasa sunnah, bukan. Sunnah kita masuk dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi wasallam. Boleh kita katakan ini saya berjenggot ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kasusnya sunnah, punya sunnah. Potong boleh, dibiarkan boleh. Ya dibiarkan oleh pahala, kalau dipotong tidak berpisah. Itu maksudnya saya berjenggot itu adalah sunnah Nabi, mengikuti Nabi. Ini bagian dari agama Islam. Itulah Islam. Itu perbandingannya sangat besar antara orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dengan orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Kami juga jadi di antara kiat-kiat sukses dalam dunia akhirat adalah al-qinayatu bi sunnatin Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam yang mulia. Waluzumi nahji bil qawim dan istiqomah untuk terus mengikuti sunnah Nabi ini. Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah dalam segala hal. Mohon maaf, dulu terjadi beberapa kekeliruan. Dikira mengikuti Nabi menjadikan beliau sebagai uswah hanya dalam akhlak saja, tidak. Dalam semua hal, dari sisi akidah, ibadah, manhaj, ekonomi, politik, rumah tangga, dan sebagainya, semuanya kita ini harus mengikuti dari Nabi merupakan pesanan kita dalam segala hal. Dalam ibadah, ya, dalam muamalah juga seperti itu. Masuk dalam hal manhaj, metode dalam beragama juga. Dalam hal al-wala wal-bara, mencintai dan membenci. Siapa yang kita cintai, siapa harus kita benci. Itu kan sudah kita harus mengikuti Nabi alaihi wasallam. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Falyahdharul ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw tusibahum adzabun alim." Hati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Nabi alaihi wasallam, khawatirnya mereka bisa terkena fitnah atau mereka bisa terkena azab yang pedih, ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka seorang muslim dan muslimah ketika dia telah berilmu, menuntut ilmu,
mengetahui bahwasanya ini adalah bagian dari sunnah Nabi. Ini bagian dari agama Islam dan hukumnya wajib harus dijalankan. Maka Bismillah dia menjalankannya. Dia menjalankannya tanpa dia melihat orang-orang di sekitarnya sampai kanan atau kiri. Dia kedudukan komentar manusia lainnya. Nah, tinggal kita juga bisa mengharapkan kehidupan manusia. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan yang mana keridhaan manusia merupakan cita-cita yang tidak akan mungkin pernah digapai. Maksudnya kita tidak mungkin bisa menjadikan seluruh manusia mencintai kita, menyayangi kita, sepakat dengan pendapat kita. Kita itu melakukan apapun pasti ada yang mengomentari ini, melakukan kebaikan ada yang mengomentari, melakukan keburukan juga ada yang mengomentari. Nah, orang benar-benar pakai jilbab untuk Allah, pakainya tidak terus pandang, ada yang komentar. Mau pakai cuma orang panas, orang kebaikan itu masih komentari. Ada laki-laki yang dia sebabnya bersih terus, dan hari bolak-balik dimakan. Mau surat bersih terus bolak-balik orang terus maunya gimana? Nah, kita tidak memperdulikan komentar manusia selama kita berada di atas kebenaran, maka itulah yang kita yang ini nanti bisa saya pahami. Dan juga ada sebuah ungkapan dalam Nas Layan Tahi, komentar manusia tidak akan pernah ada habisnya. Bapak dalam Nas Layan Tahi. Ini kisahnya itu adalah ada bapak-bapak, maksudnya satu orang bapak-bapak, seorang anak kecil anaknya, dan seorang seekor keledai. Seorang keledai. Pernah lihat ya kisahnya? Nah. Pernah lihat benar? Nah. Terus pas itu. Tinggal lagi. Kisah ada seekor keledai, seorang bapak dan seorang anak kecil. Ketika semuanya berjalan, yakni keledainya tidak ada yang menaiki, bapaknya juga jalan, anaknya juga jalan, melewati segerombolan orang-orang dikomentari. Gimana bapak ini kok bodoh, punya tunggangan tidak dinaiki, anaknya juga kasihan sampai jadi. Mendengar komentar tersebut, akhirnya bapaknya, anaknya naik keledai melewati gerombolan berikutnya. Akhirnya orang-orang komentar lagi, nah gimana orang ini masa keledai ini dinaiki dua orang, bapak dan anak, apa enggak kasihan dengan keledainya? Akhirnya komentar ini berubah lagi. Akhirnya yang naik anaknya saja, bapaknya jalan sambil menunggang dan sambil memegang ya keledainya. Lewati gerombolan ketiga, akhirnya ada komentar lagi. Nah, gimana anaknya kok tega banget sama bapaknya? Cuma anaknya yang naik, bapaknya jalan dengan keledainya. Mendengar komentar ini, akhirnya dirubah lagi. Bapak yang naik keledai, anaknya yang jalan kaki dengan keledai. Melewati gerombolan kurang lagi akhirnya ada komentar lagi. Bapaknya masa gak kasihan dengan anaknya? Ya, anaknya jalan di bawah, bapaknya naik keledai kenyataan. Akhirnya bapaknya bilang kalau Nas Layan Tahi. Jadi sebabnya komentar manusia tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun keledai itu saya panggul. Komentar manusia ini tidak akan ada habisnya. Meskipun keledainya itu panggul, gendong, pasti dari teman-teman. Nah, kita tidak memberikan komentar manusia yang kita menggunakan
Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wal maqsudu anna min hasabi mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu al-izzah wal kifayah wa nusrah. Maksudnya adalah sejauh apa, sebesar mana seorang mengikuti Rasul, maka sebesar itulah dia akan mendapatkan kemuliaan, kecukupan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa dia pengikutannya kepada Nabi Muhammad, maka sebesar itu pula dia akan ditolong, dicukupkan, dibantu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama anna bi hasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wan najatu. Sebagaimana sejauh manapun dia mengikuti Nabi, maka dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan, dan juga mendapatkan keselamatan. Intinya, semakin kita mengikuti Nabi, maka Allah Ta'ala akan semakin memberikan kebaikan yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sa'atil ad-daraini bi mutaba'atihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kaitannya dengan mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nanti kan kebahagiaan, ketenangan adalah ketenangan hatinya, tenteraman batinnya. Yang penting kita perhatikan juga, meskipun dia sama sekali tidak menafikan kebahagiaan yang memiliki dunia, ada satu dunia juga, tapi fokusnya tidak di situnya. Mana prioritas dan harus mengetahui. Dan sebaliknya wajah syaqawatan daroni fi mukhalafatihi fali ajba bil huda wal amru wal falah wal mizah wal kifayah wal nusra wal wilayah wal ta'jid wal wal ais fi dunya wal akhirah. Dan Allah Ta'ala menjadikan kesengsaraan di dunia dan di akhirat ketika menyelisih Nabi Muhammad alaihi wasallam. Orang yang menyelisih beliau itu ancamannya sangat keras, berupa kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat, cepat maupun lambat. Maka bagi mereka yang mengikuti Nabi alaihi wasallam akan mendapatkan hidayah, mendapatkan keamanan, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kecukupan, pertolongan, dukungan, kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Wali mukhalifihi al-billahu was-saghar wal-khawfu wad-dalal wal-idlal was-syaqaq dunya wal akhirah. Dan bagi orang yang menyelisih Nabi alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kehinaan, ketakutan, kesesatan, kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Jadi berkebalikan, orang yang mengikuti Nabi akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Orang yang tidak mengikuti Nabi berarti menyelisih Nabi, dia akan mendapatkan kesengsaraan, keburukan di dunia dan juga di akhirat. Dan makna menyelisih Nabi tidak hanya dia seorang yang mengatakan saya menyelisih Nabi, ini jelas seperti itu. Tapi maksud yang lain adalah ketika Rasul telah menetapkan tata cara ibadah dengan tata cara seperti ini, kemudian seorang yang melakukan ibadah dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan Nabi Muhammad alaihi wasallam, maka itu yang dinamakan menyelisihi Nabi. Jadi tidak hanya orang yang saya menyelisih Nabi, jelas
Tapi untuk menyelisih Nabi adalah ketika Nabi Muhammad telah menentukan tata cara ibadah ilmunya seperti ini, tapi dia mengambil jalan metode tata cara yang lain, maka dia juga disebut menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang penting kita perhatikan. Ini yang penting kita perhatikan. Wa amma man kana qadmanuhu ala ghairi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika seorang amalnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, fa innahu yakunu ba'idan an najah, maka dia jauh dari keselamatan. Wa aqilan bil mardudatun alaihi, dan amalnya itu tertolak. Amalnya tertolak. Sebenarnya tidak hanya tertolak, plus mendapatkan dosa. Amalnya tertolak, plus mendapatkan dosa. Amalnya tertolak, plus dia mendapatkan dosa juga. Fa'amal makbulah Allah bila disuruh ambil bukan dalam kiamat yang apapun dari hari yang Nabi yang karim alaihi salatu wassalam. Maka orang yang amalan dan diterima yang mengamalkan yang selamat di akhirat adalah mereka yang beramal dengan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tapi tidak sesuai dengan amalan kita, maka amalan tersebut jadi tertolak. Sama tegas, sangat jelas begitu. Kata Nabi alaihi wasallam, dan kita itu beribadah di antara sebagai hubungan beliau alaihi wasallam. Paman tolak dan terjata, barang siapa yang mengharapkan keselamatan, fa'alaihi an yalzama ghurzahu, dan terus menggenggam erat pedoman Nabi Muhammad SAW. Wa anna masaka minal sini, dan agar dia berpegang teguh dengan metode Nabi dalam beragama. Wa anna zara minal tidak tinggi, dan dia juga harus hati-hati dari melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seorang itu ketika mau beramal, yaitu hendaknya melihat dulu, jadi amalannya apakah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ataukah bertentangan. Jadi dilihat dulu seperti itu. Oh, saya tidak bisa menentukan amalnya baik atau tidak baik, sesuai atau tidak sesuai. Jawabnya adalah firman Allah pas tahu adalah untuk hanyalah kepada orang berilmu dan zikri dikeras bahan dan sunnah yang tidak terpenuhi. Caranya adalah dengan bertanya. Walhada kana min rusul Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati tidak faqaba adzabahum min al-bidah. Maka Rasul alaihi salatu wasallam beliau memberikan nasihat ketika berkhutbah itu, beliau menyampaikan melarang orang dari melakukan perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah itu merusak syahadat dan bahwa Muhammadan Rasulullah alaihi wasallam.
Kalau syirik itu kan merusak syahadat yang pertama. La ilaha illallah. Tapi kalau bid'ah itu merusak syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Dan harusnya mengikuti Nabi, tidak mengikuti Nabi. Maka hukum alat tamu seperti bismillah ini. Dan Rasulullah beliau memberikan motivasi supaya kita berpegang teguh dengan sunnah beliau. Yang pululah Rasul bersabda, "Makinal khairul hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuhá wa kullu bid'atin dhalalah." Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Sebuah perbuatan yang diadakan dan sesuatu yang kita adalah kesesatan. Wa akbar anna man iltazama sunnatan fa innahu sayyidu ala al-amri as-salim yaumil qiyamah. Dan Rasul juga menyebutkan barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah beliau, maka dia akan bisa berjumpa dengan Nabi di telaganya yang mulia di kiamat. Wa yashrabu minhu, dia dibolehkan minum dari telaga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua bisa minum dari telaga Nabi alaihi wasallam. Amin. Wa amma man badala sunnatahu wasta'adu an hadil bid'ah fa innahu sayyidun wa yu'adu bil hawdi. Ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mengganti-ganti agama Islam, maka dia akan dihalangi dan dilarang, dijauhkan dari teladan Nabi. Yuqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Inna la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu Nabi Muhammad tidak mengetahui umatmu yang ini mereka itu mengganti-ganti, membuat-buat perkara baru dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah, dalam perkara agama, bukan perkara yang sifatnya dunia. Fa'akulu suhkan liman ghayyara ba'di. Maka Rasul pun bersabda kepada mereka, celakalah orang yang mengganti agama setelah aku meninggal dunia. Dan itu yang sekolah itu dia beragama mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam. Dan seorang mengikuti sunnah Nabi itu, ittiba itu tidak akan terwujud kecuali jika amalan ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dalam 6 perkara yang tulis ini. Mengikuti Nabi atau ittiba tidak akan terwujud kecuali dengan melakukan 6 hal, atau kecuali dengan mengamalkan 6 hal, 6 perkara. Namun dan di dalam begini, barangkali ada yang bisa menebak seorang yang mengikuti Nabi tidak akan terwujud ittiba'nya kecuali harus mengikuti 6 hal, 6 perkara. Nomor saja. Ada yang menebak? Tidak menemukan juga tidak apa-apa. Yang penting lengkap 6. Nomor tunggal nomor. Tak lagu mungkin mau sedang selesai kajian. Buat ditanya bisa apa? Mau sombong ada sebenarnya. Sombong ada lagi sombong. Gaya saya tenang deh gaya ini. Gaya penting. Yang pertama itu sebab. Pertama sebab. Jangan tulis sebab itu aja, nanti saya jelaskan maknanya Pak Ijal.
Maksudnya seorang ketika beribadah pada Allah Taala dengan sebuah ibadah yang dibarengi dengan sebab yang tidak syar'i, sebabnya tidak syar'i, maka dia tidak akan diterima ibadahnya. Jadi kita ibadah itu harus dengan sebabnya yang syar'i. Misalnya orang yang membutuhkan malam 27 bulan Rajab, ya bukan Ramadan. Sebabnya apa membutuhkan malam? Karena bulan Rajab ini atau bulan Sya'ban atau bulan yang lain, dia mau beribadah tapi sebabnya tidak syar'i. Harusnya sebabnya syar'i. Jadi orang yang punya beribadah, sholat tahajud, zikir dan lain sebagainya, tapi malam Ramadan 10 terakhir, 23, 24, 25, sebabnya syar'i. Memang ada sebab tersebut, gitu ya. Tapi orang ini dia ibadah dengan sebab yang tidak syar'i. Karena bulannya menghidupkan malam karena sebab bulan Rajab, karena bulan Muharram. Sebab ini harus sesuai dengan turunan syariat Islam, bukan sebab yang dibuat-buat. Yang kedua jenis. Jenis contohnya adalah ketika menyembelih hewan kurban. Ini sudah ditentukan jenis hewannya. Berapa mau saya boleh disembelih jenis hewannya? Unta, sapi, kambing, kuda, ayam. Nah, yang boleh ini toh unta, sapi ini juga boleh terbang, kambing juga boleh domba, maksudnya kuda, sapi, bebek, piton, burung dara, boleh juga. Nggak boleh, kenapa nggak boleh? Karena jenisnya adalah jenis yang syar'i, sudah ditentukan oleh syariat. Orang ibadah berkorban, bahwa sapi tidak punya. Saya punya bebek banyak. Jika yang diambil bebek 50 disembelih untuk korban Bismillah, Dzulhijjah, maka tidak boleh. Itu perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena jenisnya adalah jenis yang dibuat-buat. Ini nggak boleh dibuat-buat, harus disesuaikan dengan jenis yang sudah disebutkan syariat. Ikuti Nabi seperti itu. Nabi memang menginginkan yang dijadikan hewan sembelihan jenisnya ya jenis tadi, jenis unta, sapi. Yang ketiga, ukuran atau bilangan. Termasuk jenis sapi. Ketika akikoh boleh menyembelih sapi. Betul. Akikoh boleh. Betul. Kambing kan terlalu kecil. Sugih gitu. Kambing ya kan. Sugih anaknya wedok. Kambing itu Tunggal. pindah satu tuku mentok 10 juta cuma tahun ini pakai dengan sampai kok jauh tapi kan sapi 30 juta mandi gitu. Tidak boleh. Yang boleh itu dia menyembelih akikah Bismillah kambing. Sebenarnya perempuan anaknya satu gitu. Makanya anak perempuan satu kambingnya satu. Dia nambah menyembelih sapi untuk tambahan dibagi-bagi. Boleh betul? Boleh. Yang untuk akikah tetap kambing. Tapi dia mau sodako sapi, sodako kunto, sodako jalan Thailand juga terserah. Tapi yang disembelih Bismillah akikah tetap gimana? Ukuran atau bilangan ini kalau lihat ada bilangannya soal kan sudah ada bilangannya, yang boleh semua berubah bilangannya atau ukurannya yang boleh.
Sedangkan sholat subuh 2 rakaat sudah ditentukan, sholat zuhur 4 rakaat sudah ditentukan, sholat maghrib 3 sudah ditentukan, semuanya tidak boleh dirubah. Termasuk juga tidak boleh merubah dan juga tidak boleh menentukan. Tidak boleh menentukan. Secara umum dan cara kita dalam mengamalkan dalil itu, kalau dalilnya datang secara umum, kita amalkan secara umum. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu bisa menjadi memberi syafaat dari kiamat kelak. Itu baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Surat apa? Jangan ditentukan. Jangan dikasih bilangan-bilangan tertentu. Pasti masuk suratnya yang malam Ahad bisa. Bukan. Ini secara umum. Jadi yang datang secara umum kita amalkan secara umum. Tapi kalau dalil yang datang secara khusus menentukan bilangan tertentu, maka kita juga mengamalkan secara khusus. Mohon termasuk bersih wahid, ada dalilnya betul secara bersih. Ada. Tapi biasanya orang ngomong-ngomong tidak apa bersih. Salah orang gelegekan Bersendawa. Setelah sendawa itu biasanya orang ngomong begini. Jadi kan tahu dong. Kita baca gitu. Itu juga tidak ada dalilnya. Jangan dibiasakan, karena nggak ada dalilnya. Kita Allah Akbar. Maksudnya dalam rangka berpikir, jangan diyakini wah. Ini kan artinya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Baik. Imam Syafi'i mengatakan manistah sana fakot iktadara. Barang siapa yang membuat baik sebuah amal tanpa dalil, maka dia telah membuat bid'ah. Maka bid'ah itu memang awalnya ya perasaan baik seperti itu. Maka kita jangan seperti itu. Contohnya lain. Rasulullah SAW berdoa dan pernah bersabda tentang doa, tentang waktu doa terbaik diantaranya aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru doa. Momen terdekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala rohnya adalah di posisi sujud, maka berbanyak doa. Niki dalilnya namanya datang secara umum, prakteknya juga secara umum. Sholat wajib nomor sunat. Sholat wajib nomor sunat. Sholat. Kan barusan bilang secara umum, sholat semuanya. Nggak dikhususkan, dari jangan dikhususkan. Yang kedua, berdoa di dalam sujud itu pas sujud yang mana? Sujud pertama atau kedua atau sebelum salat? Sebelum sujud terakhir? Semuanya. Jangan hanya mengamalkan sujud terakhir ketika sebelum sujud terakhir, sebelum tahiyat akhir. Khawatir menjadi bid'ah. Kok bisa? Dia kan gak baik, masih terbaik di sujud itu terakhir. Kata siapa? Rasul mengatakan secara umum begitu. Maksudnya seperti ini loh. Kita ini kadang juga masih besan itu. Ya ngaji lebih itu kadang itu ya tetap kita untuk ini. Maksudnya tetap dengan sabut enggak seperti ini tetap kita ingatkan. Terus gimana prakteknya? Prakteknya adalah di sujud manapun kita berdoa. Kadang sujud pertama, kadang sujud kedua. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Jangan hanya di
Ya. Akhirkan sujud terakhir sebelum tahiyat akhir. Lama sujudnya. Boleh, bukan nggak boleh, tapi jangan terus-terusan. Khawatir nanti menjadi bid'ah. Diyakini keutamaannya. Ini loh maksudnya ini. Diyakini keutamaannya dari mana dalilnya. Makanya kalau dalilnya datang secara umum, kita berusaha mengamalkan secara umum. Jangan dikhususkan. Karena khususan butuh dalil lagi. Dan orang yang sudah membaca surat Yasin, kita bukan melarang. Tapi mana dalil mengkhususkan baca surat Yasin? Dalilnya ini semuanya lemah. Dalil. Kalau tidak bisa diamalkan dalil lemah. Silakan baca surat apapun, kapanpun waktunya, dimanapun, terutama di tempat-tempat terbaik ya, di masjid, di rumah, luar biasa. Dalam kondisi terbaik, kondisi wudhu, menghadap kiblat, dan seperti itu ada. Kemudian yang keempat, tadi belakangnya nih ukurannya. Dan termasuk ukuran juga zikir di dalam sholat. Seorang yang dia setelah selesai sholat wajib, dia berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Tidak boleh diulangi. Wah, 3 kali keren. Saya bisa 10 kali. Bahkan bukan hanya astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Rasul tidak mencontohkan seperti itu. Ini dalil khusus namanya. Yang datang itu seperti ini, kita amalkan bukan seperti ini. Tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Ini prakteknya. Prakteknya contohnya seperti ini. Kita makhluk Nabi itu, Nabi inginnya kita berpikir astagfirullah. Nabi Muhammad lebih bisa daripada kita mengucapkan astagfirullah, kita balik astagfirullahaladzim, sangat bisa, lebih fasih daripada kita. Tapi beliau lah yang menyampaikan syariat dari Allah Ta'ala supaya berpikir setelah sholat itu bacanya astagfirullah. Sudah titik. Tidak ditambah yang lainnya ini maksudnya kita mengamalkan dari umum secara umum, dari yang khusus kita amalkan secara khusus, tidak boleh dirubah-rubah. Itu seperti ini maksudnya. Prakteknya gambarannya seperti ini. Nah, begitu pula ketika bersin, ada orang bersin, kemudian dia berzikir membaca apa? Alhamdulillah dan Rabbil Alamin apa enggak? Tidak ada. Ini juga tidak ada. Yo, cuma kita masih sedikit apa salahnya loh? Salahnya besar. Dengan perhatikan, ketika seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in ulama, bisa masyhur ini setiap orang kasih tahu kecuali yang mana. Ada seorang yang dia sholat sebelum subuh, sholat 6 boleh belum ya? Kalau dia subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ada orang yang sholat 2 rakaat. Setelah itu selesai dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia bangkit lagi, sholat lagi 2 rakaat lagi. Setelah itu dia bangkit lagi dan sholat 2 rakaat lagi. Kenapa melakukan hal ini? Dia melakukan hal ini karena dia itu daripada duduk diam, meskipun ada pilihan zikir, baca Quran, berdoa, dia pilih ibadah namanya sholat. Bagus nomor penting. Bagus nomor penting sholat jadi mau sholat berarti itu senapi opos. Ketika diingkari oleh Sa'id bin Musayyib, jangan engkau sholat seperti ini. Kemudian orangnya menjawab, berarti kan jawabnya. Kenapa engkau melarang sholat? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab saya gara-gara saya sholat? Berarti kan jawaban serius dari seorang Sa'id bin Musayyib yang membantah seluruh perbuatan bid'ah apapun dimanapun orangnya. Allah Ta'ala tidak akan mengazabmu gara-gara engkau sholat, tapi Allah Ta'ala akan mengazabmu gara-gara engkau menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul lebih bisa, lebih mampu melakukan sholat berapa rakaatnya daripada kita. Ini beliau yang beliau inginkan sholat sebelum subuh itu setelah azan itu ajarnya cuma 2 rakaat. Ajarnya cuma 2 rakaat. Banyak orang yang dia sudah sholat kemudian subuh di rumah 2 rakaat, kemudian mau ke masjid dia tidak usah sholat 2 rakaat kemudian atau tahiyat masjid. Nah, menjelaskan khawatir jadi bid'ah, jadi sholat lebih dari 2 rakaat. Rasul tidak pernah sholat lebih 2 rakaat setelah azan sebelum sholat subuh, cuma 2. Oh, Allah. Dan yang ini sekali. Kemudian nomor 4 ini. Iya. Tata caranya harus sesuai tuntunan syariat. Tidak boleh dibalik-balik. Orang sholat, orang berwudu itu sesuai berurutan. Jangan dibolak-balik. Berwudu sesuai urutannya dari awal cuci telapak tangan, pergelangan tangan, begitu. Seperti itu. Lalu terakhir dalam mencuci kaki. Tidak boleh dari yang paling awal atau di acak-acak, tidak boleh. Begitu pula sholat juga tidak boleh. Sesuai dengan tata cara yang sudah dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Yang kelima, waktu. Yang kelima adalah waktu. Yang namanya puasa wajib adalah di bulan Ramadan, tidak boleh diganti bulan lain. Puasa Ramadan ini ada proyek ini, tapi capek itu. Ganti bulan lain aja, bulan juga sama Ramadan. Karena mau Rabiul Awal sama sakit kan. Enaknya apa sih ngomong ini? Karena sudah itu kan waktunya yang muncul adalah puasa bulan Ramadan, bukan bulan yang lain gitu. Juga terkait waktu ya, sholat, waktu penyembelih kurban itu kan tidak ada waktunya, itu diganti, betul. Kok dan itu setelah selesai sholat penyembelihnya. Tidak boleh pada bulan-bulan yang lain, bulan Syawal, bulan Awal, bulan Safar, tidak boleh. Nah, terkait dengan waktu, maka tidak boleh diselisih kalau sudah ditentukan waktu yang boleh nanti alaihi wasallam. Yang keenam yang terakhir adalah tempat. Ketika Rasulullah sudah menentukan sebuah tempat yang syar'i dalam hal ibadah, tidak boleh dilanggar, tidak boleh orang buat tempat yang lain. Misalnya tawaf, mengelilingi Allah. Mengelilingi Allah tawaf. Ka'bah itu diriku. Semoga. Maka tidak boleh ditarik. Astagfirullah. Setelah dikira-kira mereka sebagian orang dari sini tertarik. Itu juga merupakan perbuatan yang bid'ah. Seorang tidak sempurna mengikuti sunnah kecuali harus mengikuti 6 perkara ini ketika sudah ditentukan oleh syariat Islam. Bisa dipahami ya? Kemudian kita akhiri dengan bacaan Nabi ini hasil. Inna bani Israel tafarraqat ala sintain wa sab'ina millatan. Sebenarnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Maka itu umatnya ala sintain wa sab'ina millatan. Dan umatku umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finar illa millatan wahidah. Semuanya diancam masuk neraka. Yang perhatikan orang menjumpai 73 golongan. Kata Rasul itu saat aftarimu untuk mati. Berarti masih muslim atau masih muslim. Siapa bilang kita mengatakan di luar kelompok kita katanya. Padahal kita sudah kelompok. Karena ada kelompoknya itu ada ketuanya, ada anggarannya, ada bendara, sekretaris dan dalam melihat sebetulnya agama 73 golongan semuanya masih muslim disebutkan oleh Nabi batafkan ikut mati dan akan terpecah kemana mati selama muslim cuma tersesat dari dalam kebenaran. Tapi yang selamat satu ini mereka masuk surga tanpa azab tempat besar. Ketika ditanya Rasulullah, apa dia ya Rasulullah? Siapa mereka orang?
satu golongan yang selamat, ma'ana alaihi washabi, mereka yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku, sahabat Rasul alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua Rasul yang selamat. Amin. Rasul alaihi wasallam. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Untuk menghadap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Kalau mau ada di sini,